Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan para Gorosei yang sedang berdiskusi di ruang otoritas Marijoi. Kali ini mereka tengah membahas tentang para ksatria suci di Elbaf. Beberapa waktu yang lalu, Gunko telah menghubungi para Gorosei untuk memberitahu bahwa Loki menolak bergabung dengan ksatria suci, sehingga mereka memilih cara lain untuk menundukkan Elbaf. Mereka ingin menangkap anak-anak raksasa sehingga dia membutuhkan tambahan ksatria suci lain untuk membantu. Namun, Shamrock harus kembali karena kehadirannya dibutuhkan untuk membantu Galing menghadapi pasukan revolusi. Sehingga ada dua ksatria suci tambahan yang membantu misi Gunko di Elbaf, yakni Somers dan juga Gilingha. Kini Gorosei pun membahas tentang kedua ksatria suci tersebut. Menurut Jupiter, mengutus Somers dan Gillingham adalah pilihan tepat. Sebagai orang yang satu keluarga dengan Somers, Jupiter tahu bahwa kemampuan Somers sangat cocok untuk menjalankan misi di sana. Dan dari berbagai misi juga, memang Somers itu sering bekerja sama dengan Gillingham karena kekuatan mereka saling berkesinambungan. Warkuri pun setuju karena pada masa lalu mereka berdua sudah pernah melaksanakan berbagai misi sulit seperti menangkap orang dan lain sebagainya. Mereka selalu bisa membawa hasil yang memuaskan, yang menandakan bahwa keduanya memang sangat kompeten. Jadi dia cukup yakin bahwa Somers dan Gillingham akan melakukan yang terbaik di Pulau Elbaf. Selain itu, saat masih muda juga Somers pernah terlibat dalam insiden God Valley, sehingga pengalaman yang dia miliki tidak perlu diragukan lagi. Nusjuro juga sepakat. Dia menambahkan bahwa apabila hal tidak terduga terjadi dan para ksatria suci mesti bertarung habis-habisan melawan para raksasa, Somers dan Gillingham pasti mampu menunjukkan performa yang sangat baik. Kemampuan Somers untuk menciptakan monster dari ketakutan orang lain sangat cocok untuk dipakai melawan musuh dalam jumlah banyak seperti di Elbaf, sebab dia dapat menciptakan pasukan monster untuk merepotkan para raksasa yang ada di sana. Lalu Gillingham pun bisa mengamuk dengan leluasa dan menciptakan kehancuran besar dengan kekuatannya sebagai Kirin. Jadi walau kita melihat mode hybrid Gillingham sekarang ini tampak cukup konyol, tapi di balik itu ada kekuatan yang destruktif. Nusjuro juga bilang selain mereka berdua, Gunko di sana pun sangat bisa diandalkan. Kekuatan tanda panah yang dimiliki oleh ksatria suci tersebut sangat efektif dipakai untuk berbagai keperluan, seperti menyerang musuh, menangkap anak-anak raksasa, dan masih banyak lagi. Jadi walau Shamrock tidak ikut dalam misi di Elbaf ini, tapi tiga ksatria suci lain di sana pasti bisa bertugas dengan baik. Mereka kemudian membicarakan tentang kehadiran bajak laut topi jerami dan rumor bahwa Skopper Gaban berada di Pulau Elbaf. Mars bilang kemampuan Luffy sama sekali tidak bisa diremehkan. Selain itu, apabila Skopper Gaban benar-benar berada di sana dan ikut campur dalam masalah yang ditimbulkan oleh para ksatria suci, maka Gunko, Somers, dan Gillingham pasti akan kerepotan. Jupiter pun menanggapinya dengan bilang bahwa hal tersebut bukan masalah, karena masih ada beberapa ksatria suci lain di Marijoi yang disiagakan untuk membantu mereka apabila diperlukan. Dengan teknik pemanggilan melalui lingkaran sihir, Gunko dan yang lain bisa memanggil rekan mereka kapan saja. Sebenarnya ada satu hal yang cukup dikhawatirkan oleh Jupiter, yaitu terkait dengan kekuatan Somers. Somers sempat bercerita kepada Jupiter sebagai sesama keluarga tentang kelemahan kekuatannya. Dia berkata, memang kekuatan Somers adalah membuat ketakutan orang lain menjadi nyata. Namun jika lawannya ternyata tidak memiliki rasa takut, maka justru lawannya akan semakin kuat. Seperti yang kita tahu, dalam bajak laut topi jerami ada satu orang yang tidak memiliki rasa takut, yaitu Zoro. Kalau Luffy, meski dia sangat pemberani, dia masih memiliki rasa takut kepada Garp. Sama halnya dengan Sanji, dia juga masih memiliki rasa takut, yaitu takut jika dirinya menjadi cyborg sepenuhnya tanpa perasaan seperti para saudara-saudaranya. Nah, sedangkan Zoro, dia tidak memiliki rasa takut apapun, karena di Ars Skypiea, dia bilang kalau dia tidak takut kepada apapun, bahkan kepada dewa sekalipun. Jadi, musuh alami dari kekuatan Somers adalah orang seperti Zoro yang tidak memiliki rasa takut. Sangat menarik jika nanti Somers berhadapan dengan Zoro dalam arc Elbaf ini. Berpindah ke Pulau Elbaf, cerita memperlihatkan hutan di dekat sekolah Walrus. Di sana terjadi pertempuran antara guru melawan monster-monster yang tercipta dari ketakutan anak-anak. Seiring berjalannya waktu juga semakin banyak raksasa yang datang membantu di sana. Somers yang mengamati pertempuran itu dari kejauhan berkata, kemampuan para raksasa cukup lumayan juga. Tapi menurutnya, kemampuan para raksasa itu masih belum ada apa-apanya dibanding dengan ksatria suci. Dia bilang, baru menghadapi monster-monster ciptaannya saja, mereka sudah kerepotan. Apalagi jika Somers sendiri yang langsung maju.
setuju. Dia yakin apabila dia ikut bertarung secara langsung, maka pertempuran akan selesai dengan cepat. Gunko tahu Somers memang sangat kuat, tapi dia memintanya untuk tidak gegabah karena mungkin saja masih akan ada lebih banyak lagi musuh yang bermunculan, sehingga mereka harus bertindak dengan hati-hati. Kemudian mereka membahas tentang petir besar yang baru saja menyambar di Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, petir itu menyambar Elbaf akibat ulah dari Loki. Palu Ragnir yang dimiliki oleh sang pangeran itu bisa mendatangkan petir dengan ukuran yang masif ke Pulau Elbaf. Gunko pun menduga bahwa petir berskala besar itu terjadi secara tidak alami. Gillingham lalu bilang dia dulu pernah mendengar kabar bahwa salah satu kemampuan yang Loki miliki adalah mendatangkan petir dengan palunya. Kemampuan tersebut sangat merepotkan, dan dia pernah menenggelamkan banyak kapal angkatan laut dengan petir itu. Gunko pun berkata, itu artinya Loki masih bertahan hidup walau beberapa waktu yang lalu diserang oleh pedang Cerberus Shamrock. Gunko cukup takjub dengan daya tahan tubuh Loki karena masih bisa bertahan dari serangan semacam itu. Padahal sebelumnya Gunko juga sudah menghajar Loki sampai babak belur dalam keadaan terantai. Gunko bilang Loki adalah orang pertama yang bisa bertahan hidup setelah terkena serangan Cerberus Shamrock dengan telak, karena sebelumnya semua musuh yang terkena serangan itu pasti langsung mati. Kemudian dia juga memahami bahwa bisa mendatangkan petir menandakan bahwa Loki kini sudah terbebas. Menurut Gunko, Loki pasti sangat marah kepada mereka dan akan membalas dendam, sehingga dia bisa mengganggu misi para ksatria suci di Elbaf. Somers pun berkata, jika Loki muncul, maka mereka harus turun tangan langsung untuk menghentikan sang pangeran itu. Somers juga cukup tertarik bila bertemu dengan Loki, karena dia merasa tertantang ketika harus bertarung melawan orang yang kuat. Somers bilang, sudah lama sekali dia tidak merasakan sensasi pertarungan yang sengit. Nah, inilah yang akan memicu pertemuan antara Somers dengan Zoro. Somers berniat ingin menemui Loki, dan di sana juga sedang ada Zoro. Sangat menarik jika Somers bentrok dengan Zoro di sana, karena seperti yang admin sebutkan tadi, orang seperti Zoro yang tidak memiliki rasa takut adalah musuh dari kekuatan Somers. Somers pasti kaget ketika berhadapan dengan Zoro nanti. Jupiter tadi bilang, jika kekuatan Somers digunakan kepada seseorang yang tidak memiliki rasa takut, maka justru lawannya itu akan bertambah kuat. Entah detailnya seperti apa, tapi yang jelas, Zoro justru akan bertambah kuat ketika Somers menggunakan kekuatan buah iblisnya. Sementara itu, ada banyak prajurit raksasa di Elbaf dari berbagai tempat yang diperlihatkan sedang bergerak menuju ke sekolah Walrus, karena mereka mendengar suara trompet dari kepala sekolah bernama Kiba dalam chapter yang lalu. Bunyi dari trompet itu membuat mereka langsung bergegas, karena syarat untuk membunyikan trompet tersebut haruslah sedang ada bahaya besar, sehingga mereka tahu masalah yang terjadi di sana bukan masalah sepele. Kemudian cerita beralih ke tempat lain. Di suatu lokasi di lautan, ada kapal milik bajak laut Fire Tank yang dipimpin oleh Kapten Gang BG. Seperti yang kita tahu, di kapal itu juga sudah ada Lola, kembaran dari istri BG yang bernama Sifon. Lola ada di sana karena dia telah menikah dengan salah satu kru BG, seperti yang diketahui dalam cerita cover story. Mereka semua pun sedang berbincang tentang banyak hal, termasuk cerita soal perjodohan Lola dengan Loki pada masa lalu. Lola bilang dia menolak Loki karena Loki terlalu menakutkan. BG pun berkata, untung saja Lola menolak Loki, karena dia tidak bisa membayangkan akan sekuat apa bajak laut Big Mom jika beraliansi dengan Loki dan Elba. Lalu mereka membicarakan tentang Luffy yang diketahui berada di Elbaf. Begi bilang tampaknya Luffy akan terlibat masalah lagi di pulau itu, seperti di tempat-tempat sebelumnya yang telah Luffy kunjungi. Begi pun bertanya kepada yang lain, bagaimana kalau mereka juga pergi ke pulau Elbaf, sebab dia belum pernah pergi ke negeri itu dan dia juga penasaran untuk datang ke sana. Dia juga bilang kepada Lola untuk tidak usah takut bertemu dengan Loki, karena 6 tahun lalu Loki telah dikalahkan oleh Shanks. Maka hanya ada 2 kemungkinan terkait nasib Loki saat ini, antara dia sudah mati atau dia ditahan di Elbaf, karena menurut informasi yang ada, para raksasa menganggap Loki sebagai penjahat besar. BG tidak tahu bahwa Loki sekarang ini sudah terbebas dari rantai, sehingga keputusannya untuk pergi ke sana justru adalah keputusan yang buruk, terlebih lagi untuk Lola yang memiliki trauma kepada Loki. Setelah itu, cerita memperlihatkan sebuah kapal yang sedang menuju ke Pulau Elbaf. Ternyata mereka adalah bajak laut Cavendish yang merupakan komandan pertama dalam armada besar bajak laut topi jerami. Dia menuju ke Elbaf untuk menemui Luffy karena dia sudah tahu bahwa baru-baru ini Bartok Club dihancurkan oleh bajak laut Akagami. Dia juga tahu bahwa pihak pemerintah dunia sedang memburu Sai dan Leo karena ulah mereka menyerang Tenryubito di Reverie. Maka Cavendish memutuskan datang ke Elbaf setelah tahu bahwa Luffy berada di sana. Dia ingin bertanya langsung kepada Luffy di tengah kondisi sekarang yang
yang cukup rentan bagi para aliansi, apa langkah yang harus mereka ambil? Dia tidak memiliki Dendenmushi Luffy, hanya memiliki Vivar Card-nya saja. Jadi mau tidak mau, Cavendish harus datang sendiri ke Elbaf untuk bertanya langsung kepada Luffy. Sebenarnya, Cavendish memiliki Dendenmushi milik Law, tapi Dendenmushi Law tidak bisa dihubungi. Seperti yang kita tahu, bajak laut Hati sudah dihancurkan oleh bajak laut Kurohige. Kapal mereka pun sudah hancur dan tenggelam di lautan, sehingga semua barang di sana termasuk Dendenmushi pasti juga sudah hancur. Terakhir, cerita kembali memperlihatkan para kesatria suci yang mengamati pertempuran di hutan. Mereka melihat ada semakin banyak raksasa yang bermunculan di tempat itu. Namun tiba-tiba mereka merasakan ada orang kuat yang sedang mendekat ke arah mereka. Sepertinya orang kuat yang datang itu adalah Skopper Gabah. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1143. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.